Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat 1 sampai ayat 3. Di hatiku beribu sukacita di hatiku, dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Nama sejahtera ada di hatiku, selalu hatiku bersukacita dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Marilah kita dengar hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menguntuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ujung sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ujung sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian dariku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini, yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai ayat 13. Kita membacanya secara bergantian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampak tidak tahan uji. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikir kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bagai raja
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 30 Juli 2023. Pertama, topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah yang menyertai dan melindungi. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Simon Predi Lumban Tobing, putra dari Bapak Manahan Lumban Tobing almarhum, dan Ibu Samarianta Boruhuta Galung, anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Cipinang, Bali, dengan tunangannya Fadilah Putri Boruhuta Galung, putri dari Bapak Juwari dan Ibu Meti Herawati, anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Parserahan. Pemberkatan nikah hari Sabtu 5 Agustus 2023 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, masuk pukul 9 WIB. 3. Anak lahir hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Sutri Raja Guguk dan Ibu Meinar Boru Samosir dari sektor Parserahan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 30 Juli 2023 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk diakoni sosial Huria. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 5. Pelantikan Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 30 Juli 2023 di ibadah jam 11 WIB telah dilaksanakan pelantikan Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. 6. Pelajar Sidi. Mulai hari Minggu 9 Juli 2023 telah dibuka pendaftaran pelajar Sidi reguler tahun ajaran 2023-2024. Pendaftaran terakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Pembelajaran akan dimulai bulan Agustus 2023. Formulir pendaftaran pelajar Sidi sudah bisa diambil di sekretaris gereja. 7. Rapat resort. Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 akan diadakan rapat Perhalado Resort untuk menyusun program dan anggaran resort 2024. Mulai jam 19 WIB bertempat di ruang konsistori. Seluruh Perhalado Resort HKBP Sutoyo supaya hadir tepat waktu. 8. Pertangyangan sektor. Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 gereja kita akan melaksanakan pertangyangan. Sektor Gang 45 tuan rumah pertangyangan keluarga Situa de Hapanggabean Borumunte bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo, masuk pukul 19.30 WIB. Sektor Mayasari tuan rumah pertangyangan Nyonya Silalahi Boru Huta Galung, Jalan Maijen Sutoyo nomor 26 RT 9 RW 9, masuk pukul 19.30.
Sektor Warung Sawo di rumah keluarga Amos Andi Simanjuntak SHMH, alamat Jalan Permata Gang Sami nomor 29 RT 7 RW 5, masuk jam 19.30 WIB. Sektor Cipinang Bali di rumah keluarga Nyonya Huta Galung Borulum Bantobing atau Opu Asrel, Jalan Maluku nomor 14 RT 14 RW 4, masuk jam 19.30. 9. Pertangyangan sektor diundur. Pertangyangan sektor di minggu ketiga bulan Agustus bertepatan dengan 17 Agustus 2023, Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu sektor Perdatam, Cipinang Asam, SMA SMEA, Kalibata, Jati Bening. Diundur pelaksanaannya menjadi minggu kelima pada hari Kamis 31 Agustus 2023. 10. Baptisan Kudus. Minggu tanggal 6 Agustus 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi jemaat yang akan membaptis anaknya supaya hadir mengikuti konseling baptisan kudus Jumat tanggal 4 Agustus 2023 masuk pukul 16 WIB dengan membawa surat pengantar dari situa sektor, fotokopi buku anggota jemaat di sektor Parserahan langsung ke gereja. 11. Persembahan syukur bulanan. Minggu 6 Agustus 2023 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop persembahan syukur bulanan jemaat ke gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 12. Pemberian penghargaan. Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan akan melaksanakan penyerahan piagam penghargaan kepada anak-anak HKBP Sutoyo yang berprestasi bertempat di gereja HKBP Sutoyo. Diawali dengan ibadah singkat bersama orang tua, data yang belum lengkap seperti nama orang tua, nomor registrasi supaya dilengkapi, nama-nama siswa berprestasi terlampir di warta jemaat. 13. Pensiun situa atau purna bakti. Minggu 13 Agustus 2023 di ibadah jam 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pensiun situa atau purna bakti kepada situa Dolson Hasolowan Panggabean dari sektor Gang 45 sesuai aturan peraturan HKBP, pensiun di umur 65 tahun. 14. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada situa sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 15. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga situa Sigalingging Borusinaga, sektor Jati Bening. Bunga altar Minggu 30 Juli 2023. Ucapan syukur atas berkat Tuhan keluarga sehat. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tersembunyi dalam jalan hampir atau masih jauh, bunyi bimbing tangan Tuhan kemudian memutar. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudku, dan bersaksi apapun beriman tetap teguh.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Biasa di luar. Ya, harapan kami kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tentunya sukacita. Dan tidak lupa juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming melalui kanal YouTube dari Gereja HKBP Sutoyo, dan dari mimbar ini kami menyapa Bapak Ibu. Selamat hari Minggu juga, kiranya layanan live streaming ini dapat berjalan dengan baik. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 22. Marilah kita baca secara responsoria, demikianlah firman Allah. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit,
Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu bernajarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namanya manusia pasti akan selalu bertemu dengan pergumulan, tantangan, dan masalah-masalah hidup. Tohodoi? Tohodo te. Dangadong sian hita di son, naso berhadapan dohot masalah kan? Pasti semuanya selalu bertemu dengan masalah, tantangan, persoalan-persoalan. Baik itu persoalan yang sederhana, menengah, dan kemudian yang sangat sulit sekali. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan pasti akan terjadi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan selalu berhadapan dengan itu. Kita tidak akan bisa menghindari itu. Itu juga yang sesungguhnya dialami oleh Yakub di dalam teks kita hari ini. Sesungguhnya dia juga sedang menghadapi satu masalah yang sangat-sangat membuat dia kacau, membuat dia stres, membuat dia galau. Mungkin kalau ditanya, kalau mungkin kita tanya, kita bawa ke sini, bagaimanakah perasaanmu Yakub? Dia akan menjawab, ini adalah titik terendah dalam hidup saya. Saya tidak pernah merasakan ini. Apalagi saya adalah seorang anak mami. Satu hal yang perlu kita tahu, untuk Yakub ini, dia adalah anak mami. Berbeda dengan kembarannya, Esau, dia adalah seorang yang kuat. Dia pemburu. Dia lihai untuk pergi ke hutan, berbulan-bulan dia di hutan. Maka itulah yang membuat ayahnya Ishak menyukai dan menyayangi Esau. Berbanding terbalik dengan Yakub, dia sangat dicintai oleh ibunya. Dia tidak bekerja, dia tidak melakukan apa-apa, dia sangat disayangi ibunya. Nah, dua hal itulah yang kemudian menjadi sebuah perjalanan yang membuat dia melakukan sebuah hal yang sesungguhnya tidak benar di hadapan Tuhan. Apakah itu? Tentu kita tahu cerita Yakub dan Esau. Yang pertama, Yakub mencuri hak kesulungan daripada Esau dengan
memperdaya memakai semangkok bubur kacang hijau dong, mana kacang merah? Kacang merah, dan berubah rupiah, kacang merah. Yakub memperdaya, dan Esau tidak melihat itu adalah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, kemudian dia memberikan. Yang kedua, ketika ayahnya Ishak sudah tua, dan dia rasa harus memberkati anak-anaknya, dan ibunya tahu itu, bahwasanya ayahnya pasti akan memberikan berkat yang lebih besar kepada Esau, maka terjadi persengkongkolan di antara mereka. Ibunya memberitahu kepada Yakub, dan akhirnya hak untuk diberkati sebagai sulung diambil oleh Yakub. Tidak hanya itu, dia juga memakai nama Allah, memperdaya nama Allah untuk memuluskan setiap tujuan yang dia inginkan. Hal itulah yang membuat dia kemudian menjadi ketakutan. Karena apa? Esau mengetahui itu, dan dendam membara, kemarahan, amarah yang luar biasa ditujukan Esau kepada Yakub. Kalau ketemu, saya pasti akan membunuhnya. Dan Yakub mengetahui itu, sehingga dia harus pergi melarikan diri, pergi ke rumah pamannya, yaitu Laban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia melalui perjalanan yang sangat panjang sekali. Jarak dari rumahnya ke rumah pamannya itu dikatakan ada 100 km. Tentu bisa kita bayangkan di dalam perjalanan itu seorang pelarian, bagaimana perasaannya. Pasti kita mengerti. Dia merasa sendiri, tidak ada orang yang di pihaknya, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menopang, tidak ada yang peduli kepadanya. Pasti. Namanya juga pelarian ya. Ini yang membuat dia kemudian sangat khawatir, sangat takut sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Yakub, kita juga pasti memiliki kekhawatiran-kekhawatiran. Kita sudah menjawab tadi di awal bahwasanya kita pasti memiliki pergumulan, pasti memiliki kecemasan dan lain hal sebagainya. Apalagi kalau misalkan orang yang muda, kita yang muda ini umur 18 sampai 30 tahun, ada yang disebut dengan quarter life crisis. Iya kan? Kita karena poso sudah selalu tanpa kita sadari sesungguhnya kita memasuki itu. Ada quarter life crisis on. Yang pertama, dia mulai mempertanyakan hidup, tujuan dan pencapaian. Ada tujuan hidup pon. Apakah pencapaian saya? Dia mulai menakutkan akan hal-hal itu. Heado, apakah saudara-saudara pernah memikirkan itu? Khususnya teman-teman saya yang masih seumuran 18 sampai ke 30? Pernah ya? Pasti pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kemudian merasa stagnan, tidak ada progres pada setiap hal yang dia kerjakan. Sepertinya kayaknya kehidupan ini hanya seperti ini aja. Dia mulai galau, dia mulai gelisah. Itu. Yang ketiga, biasanya quarter life crisis itu dia tidak termotivasi lagi di tempat kerja, bahkan saat melakukan hobi. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada motivasi, nah ini udah quarter life crisis ini. Yang berikutnya, terjebak dalam situasi di mana muncul perasaan terombang-ambing di arah yang tidak jelas. Dia tidak tahu menentukan arah apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa mengambil keputusan apa yang dia harus lakukan. Nah, orang yang demikian sesungguhnya sedang berada di dalam quarter life crisis. Sesungguhnya masih banyak hal-hal, kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan kita.
Tetapi saya sangat senang sekali tadi mendengar lagu daripada Kasih Choir. Judulnya, judulnya tahe? Tuhan selalu menolongku. Kata-katanya sangat luar biasa sekali. Benar, musim hidup itu akan selalu berganti. Aduh tahe, liriknya. Sebelum kita lanjut, mungkin boleh kita nyanyikan bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga. Itulah yang dialami oleh Yakub di dalam teks ini. Dia berada dalam satu situasi yang krisis, tetapi ketika dia sudah berlari menjauh dari masalah itu, dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada orang yang berada di pihaknya. Ternyata ada satu, Tuhan selalu ada di pihaknya. Itu yang mungkin dia tidak sadari sebelum dia menerima mimpi. Di dalam perjalanan itu menuju Haran, karena begitu lelah, karena begitu capek dia kemudian harus beristirahat. Dan ketika beristirahat, dia mengambil batu, dia tidur, bahkan batu sekalipun, benda yang begitu keras itu, dia sudah rasa seperti bantal. Di dalam tidurnya itu dia kemudian bermimpi, dia melihat di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Di sana berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau
kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lihat apa yang terjadi. Melalui mimpi itu Tuhan menunjukkan bahwa di dalam krisis kehidupan Yakub itu ternyata dia tidak sendiri. Perasaan yang mungkin dia rasakan ketika itu tidak ada orang di pihaknya, ternyata ada Tuhan yang berada di pihaknya. Itulah yang dia katakan di dalam ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kita garis bawahi sekali lagi, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sekali lagi digaris bawahi, dan aku tidak mengetahuinya. Sering sekali kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita. Sering sekali kita kemudian melupakan bahwa sesungguhnya di dalam pergumulan, persoalan, tantangan-tantangan hidup ini, sesungguhnya ada Allah bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang akan selalu menolong, ada Allah yang akan selalu menopang. Dan luar biasanya di dalam teks ini, Allah memberikan, menepati dan mengulang kembali janji-janjinya kepada Abraham, kepada ayahnya Ishak, dan diulang kembali kepadanya. Apakah itu berkat-berkat itu? Apakah itu janji-janji itu? Yang pertama tadi dikatakan, tanah yang berada di tempat berbaring itu akan menjadi miliknya. Keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Dia akan menjadi berkat kepada semua kaum di dunia ini. Kemanapun dia pergi, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menjaga. Dan Tuhan akan menepati apa yang dia janjikan kepada Abraham, Ishak, dan sekarang kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihatlah luar biasanya Tuhan memberikan ketenangan bagi Yakub yang sedang dalam menghadapi situasi yang krisis itu. Hal itu membuat dia mengingat bahwa Tuhan ada. Sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, hal itu membawa kita kepada kesadaran bahwa sesungguhnya Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya, baik suka ataupun duka, baik dalam tantangan ataupun dalam sesuatu yang nyaman sekalipun, sesungguhnya Tuhan selalu berada di dalam bersama-sama dengan kita. Di samping itu ada hal yang menarik. Yang menarik adalah Tuhan ketika bertemu melalui mimpi kepada Yakub. Kalau mengingat apa yang dilakukan Yakub, sesungguhnya yang dilakukan Yakub tadi, dia mengambil hak kesulungan daripada Esau. Dia kemudian mengambil hak untuk diberkati yang seharusnya kepada Esau, malah diambil. Yang berikutnya dia menipu ayahnya, ya. Karena dalam proses berkat itu, ayahnya menanya kepadanya, apakah ini anakku Esau? Dia menjawab, ya inilah anakmu, saya baru balik berburu ayah. Dia katakan demikian, dia menipu. Dan dia memakai nama Allah dengan sembarangan untuk memuluskan apa yang menjadi tujuannya. Mengingat hal itu, seharusnya apa yang pertama sekali Tuhan katakan kepadanya. Mula dong, nama baik salah Tuhamu, dak kola sada kesalahan nai, sada 2, 3, 4, adong merlapis-lapis kesalahan nai, apalagi dihatai hita dipudi, wala pajupang doh tibana, harus idok kono muna tibana. Hah? Muruk dohamu? Daong, ini adong di sana doko daong ini. Ya tidak salah juga, mungkin saja dia dipenuhi Roh Kudus, ya. Tapi sering sekali yang terjadi adalah dia tidak dipenuhi Roh Kudus, tapi roh halus, iya kan? Dia marah-marah, "Ai bas pada koni hosoni," iya kan?
Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bisa saja dia katakan seperti itu. Tuhan ketika di dalam mimpinya, coba kita lihat di dalam ayat 13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Apa yang Tuhan katakan pertama sekali, walaupun mengetahui ada banyak kesalahan-kesalahan daripada Yakub, Tuhan berkata, dia memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek kemudian Ishak, tanah tempat engkau berbaring kuberikan kepadamu. Ada banyak berkat yang diberikan. Luar biasa bukan? Dia tidak marah-marah, dia tidak sedang dalam amarah, tetapi apa yang dia katakan? Dia memperkenalkan dirinya dan memberkati. Tadi ada banyak berkatnya. Diberikan tanah, keturunannya diberkati menjadi sebanyak debu. Kemudian keturunan itu menjadi berkat kepada seluruh orang. Penyertaan yang sempurna dari Tuhan diberikan kepadanya. Tak satu pun menyinggung daripada kesalahan Yakub itu. Apa yang mau kita lihat di sana? Kemurahan Tuhan jauh lebih besar dibanding amarahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sering sekali kita melewatkan hal itu. Kalau kita katakan tadi, bisa saja kita langsung sangat marah sekali, bisa saja. Tetapi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya setiap kata yang terucap dari mulut kita adalah ibarat sebuah peluru daripada senapan yang bisa mengarah orang lain untuk membunuh, untuk menghancurkan dan untuk merusak. Oleh karena itu harus hati-hati mengeluarkan kata-kata. Harus hati-hati bertindak sebelum itu menjadi merusak orang lain. Saya teringat kepada satu cerita, seorang anak kecil, mungkin kita sudah pernah mendengarnya. Jadi seorang anak kecil ini dia bermain-main di depan rumahnya, dia melihat pagar, dia kemudian melihat satu pagar yang rusak dan dia mengambilnya. Di pagar itu ada tertancap satu paku. Di pagar itu ada tertancap satu paku dan kebetulan karena dia bermain di dekat mobil ayahnya, namanya juga anak kecil yang masih berumur di bawah 5 tahun atau 5 tahun lah, dia kemudian mencoret-coret mobil ayahnya itu dengan paku yang berkarat itu. Mobil yang hitam itu tentu akan sangat jelas terlihat coretannya bukan? Pasti sangat jelas. Dia melukis dengan senang hati. Dan tiba-tiba ayahnya balik. Ayahnya yang begitu dengan sangat marah melihat mobil itu. Siapa yang membuat ini? Dia bertanya kepada istrinya, saya tidak tahu. Dia bertanya kepada asisten rumah tangganya, saya tidak tahu. Tiba-tiba adik kecil ini muncul, Dita yang membuatnya ayah. Bagus bukan? Dia bangga menunjukkan lukisan yang dia buat. Tapi apa yang terjadi? Mungkin ayahnya sudah kalap melihat begitu banyaknya coret-coret di mobil itu. Akhirnya ayahnya memukuli tangan anaknya tersebut yang masih kecil itu. Hingga menimbulkan luka yang sangat parah. Dan mereka tidak langsung membawa ke dokter. Pada akhirnya ternyata tangan si adik tersebut menjadi infeksi. Infeksinya bukan hanya infeksi yang biasa tetapi sangat parah sekali. Hingga dokter memutuskan tangannya harus diamputasi. Mendengarkan itu ibunya menangis kejer seperti itu. Dan tanpa disengaja si Dita ini, adik kecil ini mendengar bahwasanya tangannya akan diamputasi. Dia menangis. Ayah, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak mau kehilangan tangan saya, ayah. Mendengar perkataan daripada adik kecil itu, dia kemudian menangis kejar. Dia sangat menyesal dengan apa yang dia buat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ini juga menjadi sebuah seruan bagi kita. Seperti Allah ketika bertemu pertama sekali dengan Yakub, dia tidak langsung memarahi, bahkan memberikan berkat. Maka itu juga panggilan kepada kita. Yang berikutnya, dari teks ini, bagaimanakah sikap Yakub ketika dia tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia? Bagaimanakah responnya? Kita bisa melihat yang pertama, dia memiliki pengenalan membuat najar kepada Tuhan. Ada respon yang positif, ada respon yang aktif, tidak menunggu lama, dia katakan, dia bernajar kepada Tuhan. Sesungguhnya jika Tuhan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali kepada rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ada najar yang dia buat. Ada respon yang cepat dia katakan. Apakah itu? Yang pertama, dia membangun bait suci di sana. Memakai batu yang dia pakai sebagai bantal itu. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia membuat tugu sebagai peringatan bahwa Tuhan pernah menolongnya. Sebuah monumen untuk dia ingat kembali bahwa satu pekerjaan Tuhan, satu pertolongan Tuhan telah nyata di dalam kehidupannya. Ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Bagi kita yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita harus membuat monumen di situ. Apakah melalui tulisan di dalam hati kita, untuk mengingat kembali ketika kita berhadapan dengan masalah yang lain, kita melihat monumen itu. Kita melihat peristiwa itu, bahwa Tuhan masih ada untuk menolong kita. Bahwa Tuhan masih ada untuk menyertai dan melindungi kita. Sebagaimana topik minggu kita hari ini, Allah yang menyertai dan melindungi. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, kini dan hari ini juga kita dikuatkan dan diteguhkan kembali. Barangkali dari antara kita ada yang sedang bergumul, ada yang sedang menghadapi persoalan, tantangan hidup yang begitu berat sekali. Persoalan-persoalan yang membuat kita sampai kepada titik terendah pada saat ini. Banyak harapan yang mungkin kita tidak bisa raih, atau mungkin banyak tantangan yang membuat kita kecewa. Hari ini kita diingatkan kembali dan diteguhkan kembali bahwa topik minggu kita berkata, ada Allah yang menyertai dan melindungi kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Engkau berikan kami kesehatan dan waktu untuk berkumpul kembali di bait suci ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami sungguh bersukacita akan firman-Mu yang mengingatkan kembali di dalam kehidupan kami bisa saja menghadapi berbagai kondisi yang krisis, tetapi kami telah ditunjukkan oleh firman hari ini, bahkan di dalam krisis sekalipun, Tuhan selalu ada untuk menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan umat yang berdoa memohon kepadanya. Oleh karena itu, kiranya firman yang telah kami dengarkan ini dapat kami respon melalui kehidupan kami yang penuh dengan pertobatan, melalui kehidupan kami yang penuh dengan kebaharuan di dalam sikap kami, tutur kata kami, arah pikir kami, dan juga
hal-hal yang kami lakukan, sehingga kami menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kami, melainkan juga tidak menjadi merusak atau menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk menghidupinya. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini, di gereja ini. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, praremaja, napo sobulung, setiap orang tua dan kaum lansia juga. Tuhan yang selalu memberkati. Berkatilah setiap anak-anak yang masih sekolah di dalam studinya dapat menyelesaikan studi dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang sudah bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaannya. Yang masih rindu akan pekerjaan, Tuhan yang berikan pekerjaan. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang merindukan akan pasangan hidup. Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan memberkati setiap orang tua untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya melalui perkataan, perbuatan, dan setiap hal yang boleh mereka lakukan dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap pekerjaan mereka, usaha yang mereka geluti saat ini. Berkati Tuhan, supaya melalui itu kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi. Bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, kami juga mau berdoa. Kendati pun tubuh semakin lemah, tetapi kami percaya iman, pengharapan, dan kasih akan semakin kuat di dalam Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Ya Tuhan, untuk gereja ini juga kami percaya bahwa Engkau akan memberkati di dalam setiap program pelayanannya. Dapat menjadi berkat bagi setiap orang, dapat merasakan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu juga yang sedang dalam keadaan bergumul, Tuhan berkati, berikan pengharapan, berikan juga solusi. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan melalui para dokter atau para medis yang mengambil bagian untuk proses pengobatannya. Yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan yang memberkati bangsa ini di dalam setiap menjalani proses perjalanan, dalam proses pembangunan. Engkau juga yang memberkati setiap pemimpin bangsa ini mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi, supaya di dalam setiap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka dapat melakukannya dengan takut akan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang kami kasihi, ataupun orang-orang yang tidak mengasihi kami sekalipun. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tuhan ampuni kami dan baharuilah hidup kami hari lepas hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, marilah kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1 dan selanjutnya. Tuhan memimpin langkahku, kala hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasanya. Menenangkan hatiku sungguh kepadamu. Aku jadi berkat.
aku yang lebih lesu. Bila menopang aku, hiburnya hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang agung. Diberinya air hidup dari karang yang agung. Nuntun jalanku lewat gurun dunia, hingga sampai tujuanku, masuk surga yang kekal. Akan tiba hari esok, kasih Tuhan nyata. Berikan selamanya kasih sayang remaja. Berikan selamanya kasih sayang remaja. Tuhan memimpinlah aku, kala hatiku lemah. Kala hatiku tak ragu akan kuat kuasa-Nya. Ditentangkannya hatiku, sungguh Dia pendekku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat
bagiku, Bapa-Ku yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Tuhan bertulunganku, aku tak lebih lesu. Akan kuat kuasanya, ditenangkan hatiku, sungguh Dia mendukung. Bapa-Ku yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Bapa-Ku yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, orang jiwaku semua, nyawa duka hidupku, harta milikku semua, kau serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaanmu yang kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yang melayani ibadah kita pada minggu sore ini menyampaikan salam kami kepada kita semua. Kita boleh pulang dengan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bisa lah. Mana teksnya, Bang? Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah dari gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipotakkan, mari bersorak bagi Dia. Kurban tercurah melalui umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipotakkan, mari bersorak bagi Dia. Belenggu baru tercurah melalui umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah melalui umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah melalui umatnya,
rasanya